Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwas sekalian, sekarang kita akan membahas Al-Mabahthani halaman 32 dari usul tafsir pelajaran di semester 3 untuk usul tafsir bi'unwan dengan judul Tartibul Ayati was Suwar, urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Al-ayah di halaman 33, al-ayah lughatan, ayat menurut bahasa tutlaqu ala ma'anin adida minha, diartikan beberapa makna. Di antaranya pertama al-mu'jizah, al-awwal al-mu'jizah. Wa minhu qawlu ta'ala sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyalah kepada Bani Israel berapa yang kami telah datangkan kepada mereka berupa ayatin bayyinah, yaitu mukjizat yang jelas. Yang kedua, tsani al-ibrah, bermakna al-ibrah. Wa minhu qawlu ta'ala inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Demikian itu adalah sungguh sebagai ayat atau ibrah bagi kalian jika kalian beriman. Al-thalith al-alamah, ketiga adalah al-alam, tanda. Wa minhu qawlu ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah Nabi Bani Israel kepada mereka bahwasanya inna ayata mulkihi, sungguhnya tanda kekuasaannya, tanda kerajaannya Talut, yaitu an ya'tiyakumut tabut, akan datang kepada kalian tabut fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya ada ketenangan dari Rabb kalian. Ar-rabi' makna al-ayah al-burhan wad dalil. Wa minhu qawlu ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan di antara burhan, dalil, tanda bahwasanya Allah SWT berkuasa di atas segala sesuatu, khalqus samawati wal ard, itu penciptaan langit dan bumi. Wa amma ma'na al-ayah fil istilah, adapun makna ayat dalam istilah mufassirin, fa huwa jumlatun min kalimatil Qur'an mundarijatun fi suratin minas suwaril Qur'an, min suwaril Qur'an, yaitu kumpulan kalimat-kalimat Al-Quran yang di dalam kalimat tersebut terbentuklah satu surah daripada surah-surah Al-Quran. Tariqatu ma'rifatil ayah, cara mengetahui suatu ayat. Lil ulama'i fi ma'rifatil ayah min haitsu bidayatiha wa nihayatiha qaulani. Para ulama mengenali ayat ditinjau dari permulaan dan akhirnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-awwal inna ma'rifata bidayatil ayati wa nihayatiha sama'iyun la majala lil ijtihad wal qiyas fihi. Al-awwal, yang pertama, mengetahui permulaan ayat dan akhirnya adalah sama'i. Istilah sama'i hanya berdasarkan riwayat saja. La majala lil ijtihad fi, tidak ada jalan untuk berijtihad di situ. Tidak ada celah untuk berijtihad di situ, dan mengqiyas enggak boleh dikiaskan, enggak boleh diijtihadkan. Dan mereka punya dalil, walahum adillah. Di antaranya minha al-awwal innal ulama'a ittafaqu ala anna alif lam mim sad ayah wa lam ya'du alif lam mim ra ayah wa 'addu yasin wa lam ya'du tasin ayah walau kana bil qiyas wal ra'yi lam yufarriqu bainahuma. Di antara dalilnya adalah pertama, ulama sepakat bahwasanya
huruf muqatta'ah alif lam mim shad itu adalah ayat. Dan mereka tidak menganggap alif lam mim ra itu adalah ayat. Begitupun Yasin, mereka menganggap itu ada suatu ayat. Dan mereka tidak mengatakan Tasin adalah satu ayat. Jika ayat itu ditentukan dengan cara qiyas atau analogi dan ijtihad pendapat ar-ra'yu, maka mereka tidak akan membedakan di antara keduanya, di antara huruf muqatta'ah tersebut, karena pada dasarnya mereka sama modelnya. As-tsani, hunaka ahadithu 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada fiha ba'd al-ayat. Di sana ada beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menentukan beberapa ayat, membatasi ayat-ayat tersebut. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Fatihah, tentang surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatayn min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka itu mencukupkan bagi dia dari godaan syaitan dan dari segala bentuk yang tidak diinginkan. Cukupkan bagi dia penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang semisal. Wa ghairi dzalika, dan semacamnya. Falaula annahu sallallahu alaihi wasallam haddada bidayatil ayat wa nihayatiha ma arafna anna al-Fatihata sab'u ayatin. Misalnya, jika laulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan ayat, permulaan ayat dan akhir daripada ayat tersebut, permulaan dan akhirnya ayat tersebut, ma'arafna anna al-Fatihah sab'a ayat, maka kita tidak mengetahui bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Wala arafna akhir ayatain fil Baqarah wa nahwi dzalik, dan kita tidak mengetahui pula 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Begitulah dan seterusnya. As-tsani, yang kedua, untuk mengetahui akhir ayat, dalil kedua bahwasanya awal dan akhir ayat itu sama'i, bukan ijtihad, bukan qiyas. Qila inna ma'rifata bidayatil ayat wa nihayatiha minhu ma huwa sama'iyun wa minhu ma huwa qiyasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa mengetahui permulaan ayat dan akhirnya itu terbagi 2. Ada yang sifatnya sama'i, berdasarkan riwayat saja, dan ada yang sifat boleh diqiyaskan. Itu terbagi 2. Berikut pembahasan itlaqul ayah. Tutlaqul ayah wa yuradu biha majazan. Penyebutan ayat kadang-kadang yang diinginkan adalah majaz. Jadi ayat disebutkan namun bukan makna yang kita bahas tadi. Al-awwal ba'dul ayah ka qawlihi Ibnu Abbas, arja ayatin fil Quran. Ini bermakna wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim. Ini ayat yang paling diharapkan, banyak pengharapan di dalamnya, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 6, wa inna rabbaka ladzu maghfirah lin-nasi 'ala zulmihim. Fa innahu ba'du ayatin bittifaq. Maka maksud daripada ayat di sini adalah sebagian ayat saja, sesuai dengan kesepakatan para ulama.
Yang kedua, tutlaqul ayah ala ma huwa aktsar min al-ayah, kaqaulihi Ibnu Mas'ud ahkamu ayatin. Jadi ketika ada lafaz ayat, maka ini maksud adalah sebagian besar daripada ayat tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ahkamu ayatin. Jadi ayat yang paling muhkam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Fa innahuma ayatani bittifaqatan. Ini adalah dua ayat kesepakatan para ulama. Berikutnya pembahasan adadu ayatil Quran, jumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Ikhtalafa al-ulama'u fi adadi ayatil Quran. Berselisih para ulama tentang berapa jumlah ayat dalam Al-Quran. Faqila, ada mengatakan 6,218. Waqil 6,220. Mengatakan 6,220. Lebih bertambah 2 ayat dari yang pertama. Waqil 6,226. Dia mengatakan 6,226. Jadi bertambah 6 ayat dari yang sebelumnya. Waqil 6,336. Dia mengatakan 6,336. Jadi bertambah 10 ayat dari yang sebelumnya. Waqila ghairi dzalika. Ada yang berselisih para ulama. Ya, dia mengatakan jumlah yang paling sedikit adalah 6,217. Yang kedua adalah 6,220. Ketiga 6,226. Yang keempat adalah 6,336. Sababul ikhtilaf, sebab adanya perbedaan ini adalah al-ikhtilaf fi bidayatil ayah wa nihayatiha. Sebabnya adalah mereka berselisih tentang permulaan ayat dan akhir daripada ayat dalam Al-Quran. Wa nihayatiha. Faminhum man ya'udda atau man ya'uddu ba'd al-kalimat ayatan, wa minhum man ya'udduha ba'd ayah. Di antara mereka ada yang menganggap sebagian kalimat dari adalah satu ayat, dan mereka menganggap itu sebagian daripada suatu ayat dalam Al-Quran tertentu ya. Jadi berselisih, ini kalimat ini adalah satu ayat atau tidak. Baik. Atwalu ayatin wa aqsaru ayatin. Pembahasan berikutnya adalah ayat yang paling panjang dan ayat yang paling pendek. Amma atwalu ayatin fahiya ayah. Adapun ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat Ad-Dain, yaitu satu halaman sebelum halaman terakhir surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Wa aqsaru ayatin hiya Yasin. Dan ayat yang paling pendek adalah lafaz kalimat Yasin dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin adalah satu ayat. Fi sadri as-surah, di permulaan surah Yasin. Baik. Min fawaid ma'rifatil ayat, di antara faedah kita mengetahui ayat-ayat dalam Al-Quran. Al-awwal al-ilmu anna kulla 3 ayatin qisarin mu'jizah, lianna Allah tahadda bil ityani bi suratin min mithli wa aqsari suratin 3 ayat
kita mengetahui bahwa setiap 3 ayat yang pendek adalah mu'jizah. Anna kulla 3 ayatin qisarin mu'jizah. Jadi 3 ayat yang paling pendek itu adalah satu mu'jizat. Atau 3 ayat pendek dalam Al-Quran adalah mu'jizah. Karena kenapa? Lianna Allah tahadda bil ayataini, bil ityani. Karena Allah SWT menantang untuk mendatangkan 2 ayat dalam surah semisal Al-Quran. Wa aksar suratin 3 ayat. Dan sependek surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah terdiri dari 3 ayat. 3 ayatin. Fadalla ala anna kulla 3 ayatin qisarin yuthbitu biha al-i'jaz. Maka ini menunjukkan bahwa setiap 3 ayat yang pendek itu membuktikan tentang kemu'jizatan Al-Quran. Wa fi quwwatiha al-ayatul wahidatu tawilah. Dan yang paling kuat mu'jizatnya adalah ayat yang satu ayat yang panjang. Ini lebih kuat lagi kalau satu mu'jizatnya ayat itu semakin panjang, satu ayat ya yang panjang. As-tsani, faedah kita mengetahui satu ayat, husnul waqfi ala ru'usil ayah. Kita bisa wakaf dengan cara yang baik dan benar di permulaan ayat atau di akhirnya. Inda man yara anna al-waqfa inda dhalika sunnah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa wakaf di tempat itu adalah sunnah. Thalith, i'tibarul ayat fi ahkamil ibadat kas-shalah wa khutbatil jum'ah. Yang ketiga, mengetahui bahwa itu adalah ayat dalam hukum-hukum ibadat seperti salat, dan khutbah Jumat. Pembahasan berikutnya adalah tartibul ayat. Ajma'at al-ummah ala anna tartib al-ayat tawqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, an Rabbih subhanahu wa ta'ala. Sepakat umat Islam, para ulama telah sepakat dari kalam umat Islam bahwasanya urutan ayat adalah tauqifi. Ya, tidak boleh itu sudah penentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tauqifi, tawakuf, kita berhenti, tidak boleh ada lagi ijtihad di situ. Ya, itulah penentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa li ahadin minas sahabah, tidak ada seorang pun walaupun dari kalangan sahabat, walal khulafa ar-rasyidin, tidak pula khulafa ar-rasyidin, wala li ghairihim tasarrufun fi tartib syai'in minal ayat. Tidak ada walaupun dari khulafa ar-rasyidin dan selain mereka mempunyai otoritas untuk mengatur urutan-urutan ayat tersebut. Jadi semua tauqifi dari Allah SWT kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah sallallahu alaihi